Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, satu hari setelah Lebaran ini saya mendapatkan kabar yang sangat, waduh, ya saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi ada seseorang yang terkena resiko dari pinjolnya, ya. Karena pinjolnya, jadi dia menerima resiko sangat berat sekali. Oke, bagi Anda yang terjerat pinjol, gagal bayar di pinjol, masih rawat-rawat pinjolnya, Anda wajib nonton video ini agar tidak terjadi kepada Anda. Ya, langsung saja kita lihat beritanya di sini. Nah, di sini saya sudah googling PT Sat Nusa Persada. Oke, dan banyak berita-berita lokal, ya. Nih, ini dia beritanya. Ya, ini dia berita aslinya 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu. Ya, headline-nya atau judulnya sama semua. Terlilit hutang dipinjol karyawati PT Sat Nusa Persada nekat curi 143 handphone. Ya, karyawan cantik PT Sat Nusa Persada ini curi ratusan ponsel, ternyata terjerat pinjol. Karyawati curi ratusan ponsel karena terlilit pinjol. Ya, coba kita baca satu saja dulu ini. Ya, karena terlalu banyak, pasti isinya sama semua sih sebenarnya, gitu ya. Nah, ini dia ya. Karyawati PT Sat Nusa Persada Batam gelapan ratusan handphone untuk bayar hutang dipinjol. Karyawati PT Sat Nusa Persada Batam terlilit pinjol nekat curi HP perusahaan hingga 143 unit. Kerugian capai angka 500 juta. Gitu. Jadi mungkin PT Nusa Persada ini adalah perusahaan handphone gitu ya. Oke, langsung saja kita baca di sini. ES umur 24 tahun, seorang karyawati di PT Sat Nusa Persada Batam, jadi sorotan lantaran terjerat dalam pinjaman online atau pinjol. Pasalnya, S ini nekat melakukan pencurian HP milik PT Sat Nusa Persada untuk membayar pinjol yang menjeratnya itu. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 143 unit HP milik PT Sat Nusa Persada raib digelapkan oleh S. Ya, ini kok iklannya gigi semua ini ya. Gimana? Nah, ini. S disebut memiliki hutang pinjol di salah satu platform fintech. Salah satu platform fintech. Satu saja gitu ya. Aksi S ini dikatakan sudah dimulai sejak Mei 2024 lalu. S diketahui merupakan karyawan yang berada di posisi pemeriksaan akhir produksi HP di PT Sat Nusa Persada. Oh, QC ya, quality control gitu kan. Dengan jabatannya itu, S lantas menyalahgunakan untuk menggelapkan ratusan HP milik perusahaan. Pelaku memanfaatkan posisinya di bagian pro. Ini bagian yang melakukan pemeriksaan akhir setelah dirakit, kata Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol R Moh Dwi Rahmadanto. Sepele, S akan menyembunyikan satu persatu HP yang sudah dicek ke dalam baju kerjanya. Dari setiap HP tenan yang diperiksa, pelaku akan menyelipkan unit HP yang sudah diincar ke baju kerjanya. HP yang didapatkan secara ilegal itu kemudian dijual oleh S melalui marketplace Facebook. Gitu ya. Selanjutnya, dari aksi S itu perusahaan dinilai mengalami kerugian mencapai 500 juta. Aksi S menggelapkan ratusan HP milik perusahaan tempatnya bekerja juga turut dilancarkan oleh kedua temannya yakni Deka dan J. Tindakan S itu terungkap manakala PT Sat Nusa Persada melakukan audit internal dan menemukan hilangnya ratusan unit HP yang sudah diproduksi. Saat ini S sudah ditangkap atas perbuatannya tersebut. Gitu. Nah, seperti itu. Sekarang begini. Saya ingin memberikan sedikit masukan kepada Anda bagi yang Anda masih ngerawat pinjolnya gitu ya. Belajar dari Mbak S itu, mendingan mana? Anda punya pinjol, lalu Anda gagal bayarkan semua, lalu Anda dipanggil HRD, ditegur oleh HRD karena kantor Anda itu diteror oleh DC-DC pinjol, lalu Anda belum tentu dipecat. Ya, kata siapa terjerat pinjol itu Anda langsung dipecat sama perusahaan? Belum tentu. Banyak sekali orang yang terjerat pinjol tidak dipecat. Oke? Jadi ketika Anda sedang bekerja di satu perusahaan, lalu Anda terjerat pinjol sampai ratusan juta, kemungkinannya itu ada dua. Anda ditegur oleh HRD ataupun perusahaan di SP1, gitu, tapi tetap bekerja. Ya. Yang kedua, Anda memang beneran dipecat. Oke ya, jika Anda bekerja di suatu perusahaan dan punya pinjol banyak. Lalu perbandingan yang kedua, Anda bekerja di perusahaan, punya hutang banyak ratusan juta dipinjol, macam-macam di kantor Anda seperti mencuri,
atau melakukan tindakan-tindakan ilegal untuk mendapatkan uang, menggunakan harta perusahaan, dan Anda dipenjara. Ya, dipenjara, dipecat, kasihan keluarga lagi. Anda milih mana? Ya, kalau saya jelas milih nomor 1, ya kan? Saya masih mending galbay, ditegur, belum tentu dipecat, daripada nyolong di perusahaan, udah mah dipecat, dimasukin penjara, dituntut oleh perusahaan, udah punya keluarga lagi misalkan, yang harus diberikan makan, gitu ya. Kenapa enggak kita itu mengusahakan skenario seperti ini? Bapak HRD yang terhormat, saya sudah terjerat pinjol ratusan juta dan nomor kantornya ini yang saya input adalah nomor kantor sini. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak HRD, kalau ada yang nyari saya, bilang saya sudah resign 4 bulan yang lalu. Karena kalau Bapak HRD itu menjawab ada saya di sini, kantor ini akan terus-terusan diteror. Ya, saya minta tolong sekali ini saja, kesalahan-kesalahannya saya tidak akan pernah merepotkan Bapak lagi. Ya, saya tidak pernah macam-macam Pak di perusahaan ini, saya tidak pernah berbuat tindakan ilegal, tindakan tidak senonoh, tidak pernah membuat kegaduhan. Saya hanya lagi butuh uang saja untuk bayar ini, untuk misalkan biaya anak saya ini. Anda jelaskan saja seperti itu. Ya, belum tentu dipecat Anda itu. Ya, oh ya sudah, kamu tetap saya SP1 ya, tapi nanti akan saya bantu dan jangan diulangi. Iya Pak, siap Pak. Ya, kalau Anda mau lebih yakinkan lagi HRD-nya, Pak, selama 4 bulan ini Bapak bantuin saya. Nah, saya akan melunasi pinjol-pinjol saya itu dalam 4 bulan Pak. Tenang saja Pak, dalam 4 bulan pasti beres. Kenapa 4 bulan? Ya karena pinjol itu berhenti menagih ke kantor Anda kalau sudah 4 bulan ya. Kalau ke WA Anda itu bisa sampai tahunan, oke? Kalau ke kantor itu paling seminggu 2 minggu sebenarnya, paling lama ya 1 bulan 2 bulan. Kalau 4 bulan itu sudah bersih, nggak akan ada yang nelpon lagi, saya jamin itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata malapetaka dari pinjol itu adalah gede-gedein bayar pinjol. Malapetaka itu bisa datang, gitu ya. Bukannya galbay, galbay malahan membuat Anda terselamatkan. Coba aja. Kalau Mbak ini, ya, kalau Mbak ini galbay, coba Anda bayangkan Mbak ini galbay, ya, tidak mengambil HP di perusahaannya, apa yang terjadi? Ya, wah, masih bisa tuh ngelamar-ngelamar di PT lain, gitu kan? Kamu kenapa di PT Satnusa Persadanya dipecat? Ya, misalkan interview di perusahaan baru, saya dulunya terjerat pinjol Bu, gitu, tapi sekarangnya alhamdulillah sudah lunas. Gitu ya, boleh dicek. Misalkan gitu, misalkan seperti itu ya. Apa diterima nggak menurut Anda? Diterima pastinya. Wah, masalah rezeki, ya HRD itu tenang saja, HRD juga sama-sama manusia. Ya, saya kenal banyak HRD hebat. Mereka itu toleransinya tinggi terhadap rezeki seperti itu tuh. Ya, gitu kan. Andai saja tidak gede-gedein pinjol. Di sini terlilit utang pinjol. Ya, karyawan cantik ini curi ratusan pinjol ternyata terjerat pinjol. Ya kan? Untuk bela-belain bayar pinjol tapi mengorbankan semuanya. Ya. Mohon maaf ya, kalau sudah seperti ini masa depan pun aduh. Ya mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin gitu ya kan. Kita harus selalu berprasangka baik. Gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita ini yang terjerat pinjol, yang galbay pinjol mengalami hal seperti ini. Ya, kalau Anda sudah tidak kuat membayar pinjol Anda, tapi Anda sedang bekerja di perusahaan dan nomor perusahaan itu Anda masukkan ke pinjol-pinjol Anda, maka hadapilah apapun yang akan terjadi. Ya, Anda belum tentu dipecat. Dan yang pasti Anda tidak akan berurusan dengan hukum atau Anda tidak akan dipenjara seperti ini. Gitu ya. Wong semua pinjol itu diasuransikan kok. Ya auto lunas. Ini salah satunya isi cash. Nih ya. Di sini kan perlindungan asuransi. Nih ya, perlindungan asuransi. Isi cash atau kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Dana Anda itu maksudnya dananya investor. Cycle-nya itu begini. Investor memberikan dana ke isi cash meminjamkan dana kepada Anda.
Kalau Anda gagal bayar dan uangnya tidak kembali, maka isi case itu akan mengklaim asuransi ke Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana investor tersebut. Gitu ya. Jadi auto lunas. Nggak usah pusing-pusing. Nggak bisa bayar, galbaikan. Oke? Jadi gimana? Galbay itu not so bad kan? Maka dari itu, ya, solusi pinjol sekarang ini di tahun 2024 ini galbay. Oke, tidak ada lagi. Ya, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.